Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong menjadi umat-umatnya yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan kajian ayat tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang Fastabiqul Khairat. Di sana termaktub di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ada di tengah ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fastabiqul khairat. Al-ayah sadaqallahul azim. Nah, di sini dalam kajian materi ini akan dibahas tentang makna fastabiqul khairat, kajian ayatnya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan capaian pembelajarannya, peserta didik memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat membaca, memahami, dan mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk meningkatkan moralitas dan membangun kehidupan yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai Islam. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan makna fastabiqul khairat yang telah tadi dibacakan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Bahwasannya makna fastabiqu itu berasal dari arti berlomba-lomba, sedangkan al-khairat adalah kebaikan. Jadi fastabiqul khairat secara harfiah adalah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya, sedangkan kajian ayatnya Quran Surah Al-Maidah ayat 48, di sana dikatakan bahwa setiap umat mempunyai kitab yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan kebaikan. Setiap individu, terlepas dari latar belakangnya, dianjurkan untuk aktif berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi, maksud dari kajian ayat ini bahwasannya kita dalam melakukan kebaikan dimanapun berada, kapanpun berada, kepada siapapun kita melakukan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan itu. Maka niscaya Allah akan membalas semua kebaikan-kebaikan itu kepada kita semuanya. Yang selanjutnya adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya harus ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya 1. Harus dijadikan amal soleh. Amal soleh di sini yaitu melakukan segala berbagai amal soleh seperti membantu sesama, beramal, dan bersedekah. Ini salah satu dari penerapan fastabiqul khairat dalam amal soleh. Tentunya amal soleh ini adalah salah satu dari amalan-amalan seseorang yang tidak akan terputus sampai meninggal dunia. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Tentunya fastabiqul khairat itu ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain itu merupakan salah satu dari bagaimana pengaplikasian akhlak-akhlak kita kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ibadah. Tentunya ibadah itu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah.
Tentunya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan pun itu merupakan salah satu ibadah. Tentunya ibadah itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ibadah mahdoh yang langsung kepada Allah, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran. Begitupun dengan ibadah ghair mahdoh, itu salah satu dari bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui makhluk Allah yang lain. Yang keempat adalah bentuk dakwah. Jadi, fastabiqul khairat, bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai ladang dakwah kita menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Islam dengan cara yang bijak dan santun. Kepada siapapun, bahkan kepada yang non-muslim pun kita dianjurkan untuk bagaimana kita berbuat kebajikan dan santun. Nah, di sini tentunya dalam materi fastabiqul khairat ada nilai-nilai karakter yang diperkuat, yaitu yang pertama adanya kejujuran. Kejujuran berlomba-lomba dalam kebaikan harus dilakukan dengan jujur tanpa pamrih. Karena ketika kita melakukan kebaikan hanya bukan dilandasi karena Allah, itu akan sia-sia. Maka ketika kita melakukan kebaikan hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bentuk empati, mengembangkan kepedulian terhadap sesama melalui aksi nyata yang berdampak positif. Tentunya empati ini sebagai rasa kepedulian kita kepada sesama, bahwasanya merasakan apa yang mereka rasakan. Yang ketiga adalah kerjasama yang mendorong siswa, terutama kita semua, untuk bekerja bersama dalam kegiatan yang bertujuan menciptakan kebaikan bagi lingkungan. Tentunya anak-anakku sekalian, kita sadari bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang butuh dengan orang lain. Di mana di sini fastabiqul khairat juga tentunya ketika kita melakukan kebaikan itu bertujuan untuk bagaimana menciptakan kebaikan-kebaikan itu di lingkungan kita semuanya. Untuk itu nilai-nilai karakter ini merupakan salah satu penguat dari fastabiqul khairat. Yang terakhir yaitu apa yang kita lakukan. Segala kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan dimanapun, kita jangan merasa bahwa itu kebaikan kecil. Tapi bisa jadi kebaikan kecil itu karena kita tidak tahu bahwa kebaikan kecil itu adalah yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari kebaikan-kebaikan kecil itu salah satu dari bahwa Allah mencatat semua amalan-amalan yang nantinya akan diberikan imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa jadi nanti kebaikan kecil itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesalahannya itu semata-mata dari kealfaan dan kehilapan Ibu, sedangkan kebenarannya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tutup pertemuan kali ini anak-anakku sekalian dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.